Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-91. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dengan telaten, Dewi Srimpi segera menggulung lengan baju Panji Watu Gunung, membersihkan sekitar luka, dan menuangkan bubuk obat yang selalu ada di kantong baju perempuan cantik itu. Nyi Kembang Jenar yang melihat bakat pengobatan pada Dewi Srimpi tersenyum simpul. "Kau pintar mengobati orang rupanya," ujar Nyi Kembang Jenar sambil menatap wajah cantik Dewi Srimpi. "Aku belajar ilmu racun dan pengobatan dari ayahku, Nyi. Sejak kecil aku sudah akrab dengan obat dan racun," jawab Dewi Srimpi yang masih asyik membalut luka Panji Watu Gunung yang sudah ditutupi daun sirih dengan menggunakan kain putih. Begitu rupanya. Usai mengobati suamimu, datanglah ke kamarku. Ada sesuatu yang ingin ku berikan kepadamu," ujar Nyi Kembang Jenar sambil melangkah keluar dari kamar tidur yang disediakan untuk mereka berempat. Begitu selesai membalut luka Panji Watu Gunung, Dewi Srimpi segera melangkah keluar dari kamar tidur mereka menuju ke arah kamar tidur Nyi Kembang Jenar. Perempuan sepuh yang masih terlihat cantik meski usianya sudah tidak muda lagi itu tersenyum tipis saat Dewi Srimpi memasuki kamar tidurnya. "Duduklah, Srimpi, aku akan memberimu sesuatu. Mungkin bisa menambah kepandaianmu dalam ilmu pengobatan," ujar Nyi Kembang Jenar sambil mempersilakan Dewi Srimpi untuk duduk. Nyi Kembang Jenar melangkah menuju ke arah tumpukan kain tergulung dan beberapa lembar daun lontar yang ada di sudut kamar tidurnya. Perempuan itu mengambil sebuah gulungan kain dan 2 ikat daun lontar yang berisi catatan ilmu selaksa obat mujarab yang diwarisi Nyi Kembang Jenar dari gurunya. "Ini untukmu, Srimpi," ujar Nyi Kembang Jenar sambil menyerahkan gulungan kain yang baru diambilnya. "Apa ini, Nyi?" tanya Dewi Srimpi segera. Istri Panji Watu Gunung itu segera menatap wajah Nyi Kembang Jenar. "Itu adalah catatan ilmu selaksa obat mujarab peninggalan guruku. Dengan mempelajari ilmu itu, kau akan bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh keluargamu, kerabatmu dan juga orang yang membutuhkan. Pelajarilah," ujar Nyi Kembang Jenar sambil tersenyum simpul. Mendengar jawaban itu, Dewi Srimpi segera membungkuk hormat pada Nyi Kembang Jenar. Setelah itu, selir ketiga Panji Watu Gunung itu segera kembali ke kamar tidurnya bersama Panji Watu Gunung dan 2 istri Panji Watu Gunung yang lain. Malam itu mereka beristirahat dengan tenang. Di tempat lain, si bayangan hitam yang menolong Lumah Jati akhirnya menghentikan pelariannya. Di sebuah rumah besar yang terlindung oleh rimbun pepohonan besar dan lebatnya hutan di timur kota Lodaya, beberapa orang yang sedang duduk bersama terkaget melihat kedatangan si bayangan hitam. "Guru, kenapa dengan Paman Lumah Jati?" ujar seorang pemuda berbaju hitam yang menunjuk pada Lumah Jati yang tengah terluka dalam parah. "Tutup mulutmu, cepat ambilkan obat luka dalam dan panggil Retnaningsih kemari," ujar si bayangan hitam yang tak lain adalah Empu Wijaya yang terkenal dengan sebutan Macan Kumbang dari Lodaya. Dengan cepat, Empu Wijaya segera menotok beberapa urat nadi dan jalan darah Lumah Jati yang terus muntah darah kehitaman. Empu Wijaya yang merupakan kakak seperguruan Lumah Jati, adalah pemimpin perguruan Macan Kumbang. Pria sepuh berwajah seram itu adalah salah satu tokoh persilatan yang disegani di wilayah Lodaya. Dengan cepat, Empu Wijaya segera duduk bersila di belakang Lumah Jati. Telapak tangan kakek tua itu berputar sejenak, kemudian perlahan menempel pada punggung Lumah Jati untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Lumah Jati terus-menerus muntah darah segar.
kondisi tubuh kakek tua itu semakin melemah meski Empu Wijaya terus menyalurkan tenaga dalamnya. Retnaningsih, adik seperguruannya, langsung mendekat ke arah Empu Wijaya dan Lumah Jati. Perempuan tua itu segera meraba nadi Lumah Jati yang semakin melemah. Rupanya ajian Waringin Sungsang Panji Watu Gunung benar-benar menghancurkan semua urat nadi dan daya hidup Lumah Jati. Retnaningsih segera menatap wajah Empu Wijaya. Sudah terlambat, Kakang. Semua urat nadi dan peredaran darah Kakang Lumah Jati sudah hancur. Dia tidak bisa ditolong lagi, ucap Retnaningsih sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar ucapan Retnaningsih, Empu Wijaya muram wajahnya. Dia sama sekali tidak rela kalau adik seperguruannya itu akan tewas dengan cara seperti itu. Dengan lemah, Lumah Jati segera berkata kepada Empu Wijaya dan Retnaningsih, Kang Wi, ya, tu, longba, las, kanden. Den, ku. Usai berkata demikian, Lumah Jati langsung terkulai tak bernyawa. Melihat itu, Empu Wijaya alias si macan kumbang segera berdiri. Tenanglah Lumah Jati, mereka akan kuhabisi, jangan terburu-buru Kakang. Ingatlah, kita punya tujuan yang lebih besar, menumbangkan kekuasaan Arya Prabu, ujar Retnaningsih berusaha untuk meredam emosi Empu Wijaya yang nampak murka. Nanti, selepas Arya Prabu kita jatuhkan maka mudah bagi kita untuk menuntut balas kematian Kakang Lumah Jati, timpal Retnaningsih kemudian. Adik seperguruan Empu Wijaya itu terus berusaha mendinginkan hati sang kakak seperguruan. Dia memang memiliki kebencian yang mendalam terhadap Arya Prabu. Dulu dia adalah kembang desa dari Wanuaranti yang tersohor. Saat Arya Prabu menjadi penguasa tanah perdikan Lodaya, Retnaningsih jatuh cinta pada Arya Prabu yang saat itu sudah menikah dengan Dewi Rayung Wulan, putri seorang resi dari wilayah Jaladri di pesisir selatan Lodaya. Meski menggunakan segala cara untuk memikat hati Arya Prabu, tapi Arya Prabu tetap tak bergeming dengan bujuk rayu Retnaningsih. Mulai saat itu, Retnaningsih menaruh dendam kepada Arya Prabu, sang penguasa Lodaya. Diberguru pada beberapa tokoh persilatan hingga ke Wengker dan Tumapel, sebelum akhirnya bergabung dengan kelompok Macan Kumbang. Dewi Racun Selatan adalah julukan Retnaningsih. Dia pintar meracik racun dan obat karena sempat berguru pada Dewa Racun dari Gunung Semeru yang tersohor di seantero dunia persilatan Panjalu dan Jenggala. Perempuan Parubaya yang masih terlihat cantik itu pula yang memancing bibit-bibit permusuhan pada Arya Prabu. Bergabungnya kelompok Simalodra juga tak lepas dari campur tangan Retnaningsih. Kematian putra Empu Wijaya yang tewas dikeroyok prajurit Lodaya karena membuat onar di depan istana Lodaya menjadi bara api dendam yang terus Retnaningsih tiup untuk membuat Empu Wijaya merasa marah terhadap segala tindak tanduk Arya Prabu. Retnaningsih terus menatap wajah Empu Wijaya yang terdiam beberapa saat setelah mendengar ucapannya. Wajah tua Empu Wijaya menatap ke arah mayat Lumah Jati yang tergeletak di hadapannya. Adi Lumah Jati, bersabarlah sejenak, selesai aku merobohkan kekuasaan Arya Prabu, akan ku kejar orang yang membunuhmu, ucap Empu Wijaya alias si macan kumbang dengan penuh penyesalan. Retnaningsih menghela nafas lega, Kakang Wijaya, sebaiknya kita segera mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pasukan yang sudah ditata Simalodra dan Randu Laweyan bersiap dan menunggu perintahmu, ujar Retnaningsih sembari tersenyum tipis. Besok pagi kita makamkan dulu Adi Lumah Jati, Retnaningsih. Usai pemakaman, kita adakan pertemuan dengan Simalodra dan Randu Laweyan untuk persiapan penyerbuan ke kota Lodaya, jawab Empu Wijaya sambil menatap ke arah Retnaningsih. Baik Kakang, ucap Retnaningsih yang segera melangkah keluar untuk mempersiapkan upacara pemakaman. Malam segera berganti pagi. Mentari pagi mulai menampakkan diri di langit timur tanah perdikan Lodaya. Meski mendung kelabu bergelayut mesra di langit, tapi kehangatan sinar sang surya masih mampu menghangatkan seisi bumi. Panji Watu Gunung yang baru selesai membersihkan diri, sibuk berganti pakaian. Ketiga istrinya juga selesai berdandan. Meski dengan pakaian biasa, mereka tetap terlihat anggun dan cantik. Nyi Kembang Jenar sedang duduk di serambi kediamannya saat mereka berempat keluar dari kamar tidur.
Di hadapan perempuan parubaya itu, sudah tersaji aneka macam hidangan yang dimasak oleh cantrik-cantriknya. "Bocah bagus, ayo sarapan dulu sebelum kau berangkat ke istana Lodaya," ajak Nyi Kembang Jenar pada Panji Watugunung sambil tersenyum simpul. Mereka berlima segera menyantap hidangan yang disajikan. Untuk para prajurit Kayuwarajan Panjalu, sudah disediakan di tempat terpisah. "Kami berterima kasih kepadamu Nyi. Maaf jika sudah merepotkanmu selama kami ada di sini," ujar Panji Watugunung segera setelah mereka usai bersantap pagi. "Kau ini sudah kuanggap seperti putraku sendiri, Watugunung. Jangan lupa aku adalah teman ayahmu," ucap Nyi Kembang Jenar yang mengusap bibirnya yang baru meneguk secangkir air minum dari kendi tanah liat. "Hehehe, iya Nyi, oh iya Nyi, kalau nanti Nyi Kembang Jenar ingin jalan-jalan ke Kadiri, silahkan mampir ke istana Katang-Katang. Ini bisa Nyi tunjukkan pada prajurit penjaga. Mereka akan mengantar Nyi menemuiku," ujar Panji Watugunung yang segera menyerahkan sebuah lencana burung Garuda yang terbuat dari perak. "Apa ini Cah Bagus, bukankah ini lencana dari seorang Yuwaraja?" tanya Nyi Kembang Jenar sambil melihat ke arah lencana burung Garuda yang ada di tangannya. "Tentu saja itu adalah lencana Yuwaraja Panjalu, Nyi. Kakang Watugunung kan memang Yuwaraja Panjalu saat ini," sahut Rara Sunti dengan senyum manisnya. "Hao," Nyi Kembang Jenar kaget mendengar ucapan Rara Sunti. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu segera menatap wajah Panji Watugunung. Panji Watugunung hanya tersenyum tipis. Kediaman Panji Watugunung semakin membuat Nyi Kembang Jenar tersenyum penuh arti. Dia tidak menyangka bahwa tamu yang datang ke rumahnya adalah calon Raja Panjalu selanjutnya. "Dasar bocah gemblung, sedari kemarin kau sengaja merahasiakan jati dirimu rupanya. Mulanya aku sempat kebingungan dengan banyaknya orang yang mengikutimu. Jadi ternyata ini rahasia yang kau sembunyikan dariku," ucap Nyi Kembang Jenar sambil tersenyum simpul. "Aku hanya takut sikap Nyi akan berubah jika tahu tentang diriku yang sekarang. Makanya aku memilih untuk tidak menceritakan tentang keadaanku Nyi," ucap Panji Watugunung segera. "Dasar ndablet, kau itu tetap kuanggap seperti putraku, walaupun kau sudah menjadi Raja Panjalu sekalipun," ujar Nyi Kembang Jenar sambil tersenyum tipis. Usai berbincang beberapa waktu, Panji Watugunung segera mohon undur diri. Segera rombongan Panji Watugunung meninggalkan tempat kediaman Nyi Kembang Jenar untuk menuju ke istana Lodaya. Perempuan parubaya itu menatap ke arah Panji Watugunung dan rombongannya yang segera menghilang di balik keramaian kota Lodaya. Saat matahari lewat sepenggal naik, rombongan Panji Watugunung sudah sampai di depan pintu gerbang istana Lodaya. Demung Rakai Sanga segera melompat turun dari kudanya dan memperlihatkan lencana burung Garuda pada sang prajurit penjaga. "Kami utusan dari Gelang-Gelang, ingin bertemu dengan penguasa Lodaya, Pangeran Arya Prabu. Mohon diberi izin untuk menghadap," ujar Rakai Sanga segera. Sang prajurit segera mengangguk mengerti dan berlari menuju ke arah istana pribadi Pangeran Arya Prabu. Seorang lelaki parubaya bertubuh tegap dengan kumis tebal melintang di pipi, berjenggot tipis sedang duduk di kursi serambi istana pribadi penguasa Lodaya. Gurat ketampanan orang itu masih terlihat jelas meski rambutnya mulai ditumbuhi uban. Dialah Arya Prabu, sang pangeran Lodaya. Lelaki itu tampak tengah berpikir keras saat sang prajurit penjaga gerbang istana berlari ke arahnya dan segera berjongkok lalu menyembah. "Mohon ampun Gusti Pangeran, serombongan orang datang ingin menghadap kepada Gusti Pangeran. Mereka mengaku sebagai utusan dari Gelang-Gelang," dengan menunjukkan lencana bergambar burung Garuda, ucap sang prajurit dengan sopan. "Utusan dari Gelang-Gelang ya? Biarkan mereka masuk," ujar Pangeran Arya Prabu segera. "Sendiko dawuh Gusti Pangeran." Sang prajurit segera menyembah pada Arya Prabu dan segera mundur dari hadapan sang penguasa Lodaya. Tak berapa lama kemudian, sang prajurit kembali dengan disertai Panji Watugunung, ketiga istrinya, dan Demung Rakai Sanga. Para prajurit pengawal mereka tidak diperbolehkan masuk dan menunggu di luar tembok istana. "Salam hormat kami kepada Yang Mulia Penguasa Lodaya, Pangeran Arya Prabu," ujar Panji Watugunung yang segera menghaturkan sembah diikuti oleh keempat pengiringnya.
Terima kasih atas penghormatan terhadapku, dan selamat datang di Istana Lodaya. Silahkan duduk, ujar Pangeran Arya Prabu sambil tersenyum. Panji Watugunung dan ketiga istrinya juga Rakai Sanga segera duduk bersila di lantai istana pribadi penguasa Lodaya. Apa yang membawa kalian dari Gelang-Gelang kemari? Tanya Pangeran Arya Prabu dengan ramah. Mohon maaf Gusti Pangeran, saya diutus oleh Bupati Gelang-Gelang, Panji Gunung Sari untuk menanyakan perihal lamaran yang diajukan Pangeran Arya Tanggung untuk Dewi Anggraeni tempo hari. Apa masih ingin dilanjutkan atau tidak? Karena sudah hampir 3 purnama tidak ada kabar kejelasannya, jawab Panji Watugunung dengan sopan. Pangeran Arya Prabu menghela nafas pelan sebelum mulai berbicara. Sebenarnya aku masih ingin berbesan dengan Bupati Gelang-Gelang, wahai utusan. Tapi saat kami ingin memperjelas maksudku untuk menjadikan Dewi Anggraeni sebagai menantu, terjadi masalah besar di Lodaya. Segerombolan orang mulai menebar kekacauan di wilayah kami. Saat ini kami masih dalam keadaan tidak tenang, wahai utusan. Sewaktu-waktu bisa terjadi kekacauan di Lodaya, maka dari itu kami masih memperketat penjagaan di sekitar Istana Lodaya. Karena itu, bukan mengulur waktu untuk melanjutkan lamaran yang sudah diajukan, tetapi kami tidak mungkin melakukan pernikahan dalam waktu dekat ini mengingat situasi yang ada saat ini, terang Pangeran Arya Prabu sambil menatap ke arah Panji Watugunung. Apakah ini ada kaitannya dengan kelompok Macan Kumbang dan Simalodra, Gusti Pangeran? Tanya Panji Watugunung segera. Mendengar pertanyaan itu, wajah Pangeran Arya Prabu langsung berubah muram. Benar yang kau katakan, wahai utusan dari Gelang-Gelang. Mereka memang biang kerok dari semua masalah yang kami hadapi. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang mereka rencanakan, tapi ulah mereka menimbulkan keresahan di masyarakat wilayah Lodaya. Oh, dari mana kamu tahu permasalahan ini, utusan dari Gelang-Gelang? Pangeran Arya Prabu segera menatap ke arah Panji Watugunung. Sebenarnya kami sudah sampai di Lodaya dari kemarin sore, Gusti Pangeran. Tapi semalam kami bermalam di rumah Nyi Kembang Jenar, di barat kota Lodaya. Semalam ada peristiwa yang membuat Nyi Kembang Jenar menceritakan tentang permasalahan yang tengah dihadapi oleh Lodaya. Jadi kami sedikit banyak tahu tentang masalah ini, jawab Panji Watugunung segera. Begitu rupanya. Maaf sebelumnya, utusan dari Gelang-Gelang. Kulihat dari cara bicaramu, kau bukan orang biasa. Bisa aku tahu siapa namamu? Pangeran Arya Prabu menatap wajah Panji Watugunung. Dia sangat pandai membaca wajah seseorang. Saya Panji Watugunung, putra sulung Bupati Gelang-Gelang. Ini Naganingrum, itu Dewi Srimpi dan dia adalah Rara Sunti. Sedangkan yang itu adalah Rakai Sanga, pengawal saya, ujar Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. Tunggu dulu, kau bilang namamu adalah Panji Watugunung? Bukankah itu nama lahir Yuwa Raja Panjalu, Pangeran Jayangrana? Pangeran Arya Prabu terkaget mendengar penuturan Panji Watugunung tentang namanya. Mohon ampun Gusti Pangeran Arya Prabu jika hamba lancang. Beliau ini memang Pangeran Panji Watugunung yang mendapat gelar Pangeran Jayangrana, sahut Rakai Sanga sambil menghormat pada Pangeran Arya Prabu. Jagat Dewa Batara rupanya ini adalah tamu agung dari Kayuwarajaan Panjalu. Mohon maaf jika aku tidak sopan, Pangeran Jayangrana, ujar Pangeran Arya Prabu yang segera berdiri dari tempat duduknya dan ikut duduk di lantai serambi istana pribadinya. Sudahlah Gusti Pangeran, aku hanya seorang utusan ayahku. Jangan terlalu berlebihan dalam menyambutku, ucap Panji Watugunung segera. Tidak bisa begitu Pangeran Jayangrana. Bagaimanapun, kau adalah Raja Panjalu selanjutnya. Bisa menjamu tamu agung sepertimu, adalah kehormatan besar untuk tanah perdikan Lodaya. Malam ini, menginaplah di Istana Lodaya. Biarkan aku menunjukkan keramah tamahan dari Lodaya. Nanti malam kita bicarakan lagi masalah besanan antara Lodaya dan Gelang-Gelang. Untuk saat ini, aku temani kau melihat-lihat sekeliling istana Lodaya, ujar Pangeran Arya Prabu sambil tersenyum simpul. Jadilah siang itu Panji Watugunung dan Pangeran Arya Prabu berkeliling di istana Lodaya. Putra Arya Prabu yang akan dijodohkan dengan Dewi Anggraeni, Arya Tanggung ikut menemani mereka.
Sementara itu di tepi hutan kecil di timur kota Lodaya, sekitar 1.000 orang berpakaian hitam dengan ikat kepala merah tengah berdiri di sebuah tempat lapang yang terlindung dari pandangan. Di hadapan mereka, seorang lelaki parubaya berkumis jarang dengan rambut gondrong seperti singa tengah berdiri di depan orang-orang berbaju hitam itu. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi dengan wajah tirus menyeramkan. Mereka adalah Sima Lodra dan Randu Laweyan, pemimpin kelompok perusuh Sima Lodra. Sima Lodra menatap tajam ke arah orang-orangnya. Dengarkan aku, lepas senja nanti, kita akan menyerbu ke istana Lodaya. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya, ingatlah, jika kita berhasil kali ini, maka kekayaan dan pangkat tinggi menanti kalian semua, dan nama Sima Lodra akan harum di dunia persilatan, ujar Sima Lodra sambil mengelus kumisnya yang jarang-jarang itu. Dari arah selatan, 500 orang kelompok macan kumbang yang dipimpin oleh Empu Wijaya, Darpita, dan Retnaningsih mendekati mereka. Selamat bergabung, Kakang Wijaya, dengar kalian semua, ini adalah Empu Wijaya, pemimpin perguruan macan kumbang yang sebentar lagi akan menjadi Raja Lodaya. Berikan hormat kalian padanya, teriak Sima Lodra yang segera membuat 1.000 orang berpakaian hitam yang merupakan anak buahnya segera berjongkok dan menyembah pada Empu Wijaya. Simpan hormat kalian untuk nanti saat aku menjadi Raja Lodaya, ucap Empu Wijaya sambil tersenyum tipis. Siang itu mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk menyerang istana Lodaya. Setelah senja mulai berganti malam, Empu Wijaya berdiri tegak di depan para prajuritnya. Dengan lantang, pria parubaya itu berkata, malam ini, kita serang istana Lodaya. Malam itu, pasukan pemberontak pimpinan Empu Wijaya dan Sima Lodra bergerak menuju ke arah istana Lodaya. Gerakan cepat dan senyap mereka membuat keberangkatan mereka nyaris tidak diketahui oleh para telik sandi yang disebar di sekitar kota Lodaya. Hanya seorang telik sandi yang bernama Ki Brojo yang melihat adanya gerakan diam-diam dari para penyerbu itu. Ki Brojo yang menggunakan pakaian petani di timur kota Lodaya, melihat kedatangan para pemberontak saat sedang duduk di belakang rumahnya, segera berlari menuju ke kandang kudanya dan mengeluarkan seekor kuda hitam. Pria parubaya itu segera melompat ke atas kudanya dan memacu kuda menuju ke arah istana Lodaya. Namun naas, Randu Laweyan yang melihat ada seorang memacu kudanya menuju ke arah istana Lodaya langsung melempar pisau ke arah Ki Brojo. Wut! Pisau melesat cepat ke arah punggung Ki Brojo. Grep! Au! Ki Brojo menjerit saat pisau Randu Laweyan menancap di punggung kanannya. Tapi laki-laki parubaya itu terus memacu kudanya dengan cepat. Darah mengalir dari luka yang dialami oleh Ki Brojo. Sial, dia berhasil lolos, ujar Randu Laweyan dengan geram. Sudah biarkan saja, sebentar lagi orang itu pasti mampus kehabisan darah. Randu, ucap Sima Lodra yang terus bergerak cepat ke arah istana Lodaya. Randu Laweyan dan para prajuritnya terus mengekor di belakang Sima Lodra. Ki Brojo terus menggebrak kudanya ke arah pintu gerbang istana Lodaya. Saat sampai di depan pintu gerbang istana, Ki Brojo jatuh dari kudanya. Para prajurit penjaga gerbang langsung mendekat ke arah Ki Brojo. Aku Ki Brojo, telik sandi Pangeran Arya Tanggung. Ada pasukan besar yang bergerak ke kemari. Usai berkata demikian, Ki Brojo pingsan karena terlalu banyak darah yang keluar dari luka yang dideritanya. Salah seorang prajurit yang mengenalinya, segera berlari masuk ke dalam istana pribadi Arya Prabu. 2 orang membopong tubuh Ki Brojo masuk ke dalam benteng istana Lodaya, sementara seorang yang lain langsung berlari menuju ke arah kentongan. Tong tong tong. Suara titir kentongan tanda bahaya segera bertalu-talu di malam hari itu. Para prajurit penjaga gerbang istana segera menutup pintu gerbang. Beberapa prajurit langsung berjaga di atas tembok benteng istana dengan panahnya. Suasana malam yang dingin langsung berubah menjadi panas dan tegang. Panji Watugunung yang sedang duduk berbincang dengan Arya Prabu dan Arya Tanggung segera menoleh ke arah bunyi kentongan yang bertalu-talu. Apalagi saat seorang prajurit berlari menuju ke arah mereka. Mohon ampun Gusti Pangeran, Ki Brojo, telik sandi yang dikirim Gusti Pangeran Arya Tanggung melaporkan bahwa ada pasukan besar yang tengah menuju kemari, lapor sang prajurit dengan cepat.
Mendengar laporan itu, Arya Prabu segera berdiri dari tempat duduknya. Panggil Senopati Ranggasuta dan Patih Empu Wanaraja, cepat. Perintah Arya Prabu segera. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, ujar sang prajurit penjaga segera. Dia segera menyembah pada Arya Prabu dan bergegas menuju kediaman Senopati Ranggasuta dan Patih Empu Wanaraja. Kedua pembesar istana Lodaya yang juga kaget dengan tanda bahaya berbunyi, segera berlari menuju ke arah ke istana pribadi Pangeran Arya Prabu. Mereka bertemu dengan prajurit utusan Arya Prabu dan segera mengikuti langkah sang prajurit kembali ke istana pribadi sang pangeran. Dua punggawa istana Lodaya itu segera menyembah pada Arya Prabu. Ranggasuta, siapa yang berjaga malam ini? Tanya Arya Prabu segera. Mohon ampun Gusti Pangeran, malam ini adalah tugas jaga Tumenggung Galasapta dan Bekel Tambir, jawab Senopati Ranggasuta sambil menghormat pada Arya Prabu. Kerahkan seluruh prajurit yang ada di istana Lodaya. Bersiaplah untuk perang, perintah Arya Prabu segera. Dua punggawa istana Lodaya itu segera menyembah pada Arya Prabu dan segera mundur dari serambi istana pribadi kepangeranan Lodaya. Maafkan aku Pangeran Jayengrana, aku tidak menyangka bahwa peristiwa makar yang aku khawatirkan justru terjadi saat kau ada di sini, ujar Arya Prabu pada Panji Watugunung yang sedari tadi terus memperhatikan keadaan sekitar. Sudahlah Gusti Pangeran, itu bukan masalah besar, yang penting hadapi situasi ini dengan cepat. Aku ada di sini, aku juga akan ikut membantu Gusti Pangeran membereskan masalah ini, jawab Panji Watugunung yang segera membuat Arya Prabu tersenyum. Usai berkata demikian, Panji Watugunung segera mundur dari serambi istana pribadi Arya Prabu dan kembali ke balai tamu kepangeranan Lodaya. Di sana, ketiga istrinya sudah bersiap-siap untuk berperang karena tabuhan kentongan cepat tadi merupakan tanda bahwa ada bahaya yang sedang terjadi. Kakang Watugunung, apa yang sebenarnya tengah terjadi? Tanya Rara Sunti segera setelah Panji Watugunung menemui mereka. Ada sepasukan prajurit yang sedang menuju kemari, Dinda Cempluk. Kemungkinan besar mereka adalah pasukan pemberontak yang diceritakan Nyi Kembang Jenar kemarin, jawab Panji Watugunung sambil menatap wajah Rara Sunti. Ketiga istri Panji Watugunung segera saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka sama-sama mengangguk mengerti. Panji Watugunung tersenyum tipis. Mata pria tampan itu terpejam sejenak kemudian tangan kanannya tiba-tiba merogoh ke udara. Tangan itu terlihat menembus sesuatu dan kemudian menarik pedang naga api yang tersimpan di sana. Para istri Panji Watugunung tersenyum tipis saja. Panji Watugunung segera mengalungkan tali yang mengikat sarung pedang naga api di punggungnya. Mereka segera melesat menuju ke pintu timur gerbang istana Lodaya. Dari arah timur, pasukan Empu Wijaya dan Simalodra telah sampai di luar pintu gerbang istana. Melihat pintu gerbang istana yang tertutup rapat, Empu Wijaya dan Simalodra saling pandang. Rupanya kedatangan kita telah diketahui. Simalodra, ujar Empu Wijaya sambil menatap ke arah pintu gerbang istana. Benar Kakang. Sepertinya orang yang tadi dilukai oleh Randu Laweyan berhasil sampai di istana dan melaporkan kedatangan kita. Simalodra mengamati sekeliling tempat itu. Sudah kepalang basah, kita paksa masuk ke dalam istana Lodaya. Simalodra, perintah Empu Wijaya pada sekutunya itu. Baik Kakang Wijaya, Galihasem, Tumpak Ranu, kalian coba untuk mendekati pintu gerbang istana Lodaya. Awas jebakan yang mungkin ada. Perhatikan juga para pemanah, ucap Simalodra pada dua bawahan kepercayaannya. Galihasem dan Tumpak Ranu segera menghormat pada Simalodra dan segera melesat cepat ke arah pintu gerbang istana Lodaya sambil mencabut pedangnya masing-masing. Belum sempat mereka mendekati pintu gerbang istana Lodaya, puluhan anak panah melesat cepat ke arah mereka. Sring-sring-sring, Galihasem segera memutar pedangnya untuk menangkis anak panah yang mengincar nyawanya. Begitu juga Tumpak Ranu. Terang-terak, anak panah yang berhasil ditangkis langsung hancur berkeping-keping. Beberapa berhasil dihindari oleh Galihasem dan Tumpak Ranu terus bergerak cepat. Namun puluhan anak panah terus berdatangan ke arah mereka. Dua orang bawahan Simalodra itu segera mundur, tidak bisa lurah.
Pasukan pemanah mereka bersiaga di atas tembok istana. Kita tidak bisa menembus pertahanan mereka, ujar Galihasem pada Simalodra. Mendengar laporan itu, Empu Wijaya geram seketika. Laki-laki Parubaya itu segera menyilang tangan di depan dada. Segera tangan kirinya mencengkeram sebuah batang kayu besar yang tertumpuk di sisi jalan raya itu. Retnaningsih, lindungi aku, teriak Empu Wijaya pada Dewi Racun Selatan yang segera mengangguk mengerti. Perempuan Parubaya itu segera melompat tinggi ke udara dan melempar ratusan jarum beracun miliknya. Srerering, sering, sering, ratusan jarum beracun melesat cepat ke arah para pemanah yang ada di atas tembok benteng istana. Krip, oug, saat terdengar suara jerit kesakitan para prajurit pemanah, Empu Wijaya segera menjejak tanah dengan keras dan melesat cepat ke arah pintu gerbang istana Lodaya sambil menghantamkan balok kayu pada pintu timur gerbang istana. Dengan segenap tenaga dalam yang dimiliki, Empu Wijaya menghantam pintu gerbang tersebut. Bruak, saking kuatnya, pintu timur gerbang istana Lodaya tak mampu menahan beban hantaman balok kayu Empu Wijaya. Kayu palang pintu yang setebal telapak tangan orang dewasa patah terhantam balok kayu yang dilambari tenaga dalam Empu Wijaya. Melihat itu, para anggota pasukan pemberontak langsung merangsek maju ke dalam istana. Namun baru mencapai pintu, ratusan prajurit kepangeranan Lodaya sudah menghadang laju mereka. Perang segera pecah di dalam istana Lodaya. Simalodra yang memiliki kesaktian di atas rata-rata, segera melesat masuk ke dalam istana. Melihat itu, Senopati Ranggasuta segera menghadang laju pergerakan Simalodra dengan membabatkan pedangnya. Srit. Simalodra yang mendapat serangan mendadak, langsung merubah gerakan tubuhnya menghindari sabetan pedang Senopati Ranggasuta yang mengincar nyawanya. Ranggasuta, kau akan menjadi korban pertamaku, teriak Simalodra sambil menyeringai lebar. Jangan jumawa dulu, Simalodra. Mari kita buktikan, siapa yang tumbang lebih dulu. Ranggasuta memutar pedangnya. Simalodra segera melesat cepat ke arah Senopati Ranggasuta sambil menghantamkan tangan kanannya. Melihat lawannya maju, Ranggasuta langsung menebaskan pedangnya ke arah tangan lelaki berkumis jarang itu. Wut! Simalodra segera merubah gerakan tubuhnya menghindari sabetan pedang. Tangan kanannya menukik ke tanah dan menjadi tumpuan kala kaki kanannya menghantam bahu Senopati Ranggasuta. Des Senopati Lodaya itu terhuyung-huyung ke belakang. Belum sempat dia berdiri tegak, sapuan kaki kiri Simalodra segera menghajar betis kanan Ranggasuta. Brak! Tubuh Ranggasuta oleng hendak roboh ke tanah. Saat Simalodra hendak menghantam dada Ranggasuta, sabetan pedang Ranggasuta terarah cepat pada tangan kanannya. Srit! Simalodra terpaksa mundur untuk menyelamatkan tangannya. Sementara Ranggasuta yang baru saja jatuh ke tanah segera berdiri. Mata Senopati Lodaya itu membeliak marah. Puh Ranggasuta meludahkan darah yang ada di mulutnya. Senopati Lodaya itu segera menyalurkan tenaga dalamnya pada pedang di tangan kanannya. Dengan meningkatkan tenaga dalamnya, pria Parubaya itu dengan cepat melesat ke arah Simalodra. Melihat kecepatan langkah kaki dan serangan Ranggasuta, Simalodra sedikit terkejut. Sabetan pedang Ranggasuta mengarah ke leher Simalodra. Dengan kecepatan yang nyaris bertambah 2 kali lipat, Simalodra harus berjumpalitan ke sana kemari menghindari sabetan pedang Ranggasuta yang memburu nyawa pemimpin kelompok perusuh itu. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.